Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hanifah Alia Cendikia, NIM 210104016 yang akan mempresentasikan tentang sifat bahasa. Yang pertama, bahasa sebagai sistem. Hakikat bahasa berdasarkan sifat sebagai sebuah sistem dikatakan sebagai sebuah sistem karena bahasa memiliki susunan yang berpola secara teratur, yang terbentuk oleh unsur maupun komponen yang saling berhubungan secara fungsional. Karena disusun dari unsur dan komponen, bahasa dapat dipelajari oleh siapapun yang memang ingin mempelajarinya. Karena bahasa itu sendiri memiliki sistem yang terbentuk secara sistematis dan sistemis. Dikatakan sistematis karena terbentuk oleh sistem fonologi, sintaksis, semaktik, dan morfologi. Yang kedua, bahasa sebagai pelambang. Seperti yang disebutkan oleh beberapa ahli di atas, disebutkan bahwa sebagai lambang ataupun simbol. Dalam berinteraksi sosial, orang lebih sering menggunakan simbol atau lambang, di mana lambang atau simbol ini sebagai kajian ilmu semiotika atau semiologi. Kemudian simbol atau lambang ini dipelajari oleh pakar sosiolog dengan turunan istilah seperti ada istilah gestur, sinyal, simbol, dan masih banyak lagi. Inti dari penggunaan lambang adalah memberikan isyarat kepada lawan bicara dengan kode. Hanya dengan kode singkat, lawan bicara pun sudah paham maksud pelambang yang kamu sampaikan, tanpa harus menjelaskan secara panjang lebar. Contoh, saat kamu mendapatkan pertanyaan, di mana kunci motor? Apakah kamu kemarin menggunakan motor yang paling akhir? Jawabannya cukup menggelengkan kepala. Lawan bicara tahu bahwa kemarin kamu tidak menggunakan motor tersebut tanpa harus menjawab dalam bentuk suara. Yang ketiga, bahasa sebagai makna. Hakikat bahasa memiliki makna. Jadi, berkomunikasi dengan orang lain, setiap kalimat, pesan, atau kata yang mereka ucapkan memuat makna. Meski realitanya tidak semua orang setiap kali berbicara memuat makna yang berfaedah. Setidaknya ada pesan yang ingin disampaikan. Sementara untuk karya tulis, karya sastra tertulis maupun secara lisan, bahasa dapat digunakan syarat akan makna. Nah, ini ciri bahasa yang memiliki makna berwujud morfem, kata, frase, kalimat, wancana, klausa, atau yang sering disebut sebagai tingkatan linguistik. Yang keempat, bahasa bersifat konvensional. Yang pertama, bahasa konvensional memiliki ciri mematuhi penggunaan bahasa. Perlambangan yang sudah ada, jika menggunakan lambang yang berbeda, maka akan mempengaruhi makna dan terjadi hambatan dalam berkomunikasi. Yang kedua, contoh konsep bahasa konvensional tentang kejujuran, keadilan, dan tolong-menolong jika diubah dengan lambang lain akan terkesan aneh, dan jika terjadi pelanggaran atas konsep tersebut, maka dapat menimbulkan kekacauan komunikasi. Selanjutnya, 5. Bahasa itu sistem bunyi. Hakikat bahasa pada bunyi tidak sembarang bunyi. Jadi, bunyi yang dimaksud adalah bunyi yang diucapkan dari alat ucap manusia berupa font atau fonem. Setidaknya dari font dan fonem yang diucapkan ditangkap oleh gendang telinga dan diantarkan ke pusat saraf untuk diproses menjadi perlambang bahasa dalam bentuk bunyi. Selanjutnya, yang keenam, bahasa itu bersifat arbiter. Yang pertama, sementara yang disebut dengan arbiter adalah bahasa yang ditimbulkan secara acak, bisa berbentuk sembarang bunyi atau simbol. Misalnya nama hewan kuda. Di Jawa tidak disebut sebagai kuda tetapi disebut sebagai jaran. Yang kedua, bahasa Belanda disebut dengan praat dan dalam bahasa Inggris disebut horse. Secara hakikat, makna menunjukkan pada satu jenis hewan yang sama namun dari segi sebutannya berbeda-beda. Selanjutnya, yang ketujuh, bahasa bersifat produktif.
Sifat bahasa sebagai bahasa yang berproduktif. Maksud dari kata produktif, bahasa memiliki banyak arti dan makna jika digabungkan dengan bahasa yang lain. Bahasa memiliki kekayaan dan dapat ditafsirkan dalam banyak bentuk. Demi menghasilkan bahasa yang produktif, dibutuhkan seni menulis, seni mengembangkan, dan mengutarakan imajinasi. Selanjutnya, yang kedelapan, bahasa bersifat unik. Jika kamu memperhatikan hakikat bahasa itu unik, apalagi jika melihat dari bahasa daerah yang ada di Indonesia, bahasa orang Jawa dengan bahasa orang Kalimantan tentu saja memiliki bahasa daerah yang berbeda, tentu saja memiliki arti yang unik-unik. Selanjutnya, yang kesembilan, bahasa bersifat universal. Selain unik, hakikat bahasa bersifat universal. Jadi, bahasa yang bersifat universal adalah bahasa ibu yang dapat dipahami oleh daerah lain. Meskipun setiap daerah memiliki bahasa asing-asing masing-masing, bahasa daerah tetap bersifat universal. Yang kesepuluh, bahasa memiliki variasi. Hakikat bahasa dari segi sifat memiliki variasi yang beragam. Bahasa daerah orang Jogja dengan bahasa daerah orang Semarang tentu saja berbeda. Meskipun masih satu pulau Jawa, bahasa Solo dengan bahasa Sunda pun juga memiliki keberagaman bahasa yang luar biasa. Apalagi jika dibandingkan keragaman bahasa antar pulau, sudah jelas banyak kosakata yang berbeda-beda. Dari sini menunjukkan bahwa bahasa memiliki variasi meskipun dalam satu negara, khususnya berlaku untuk Indonesia. Yang ke-11, bahasa untuk mengidentifikasi kelompok sosial. Salah satu sifat bahasa yang terakhir dapat digunakan untuk mengidentifikasi kelompok sosial. Hal ini dapat dilihat dari logat bahasanya, seperti yang ada di yang sudah disinggung di nomor 10, bahwa saat kita mengunjungi ibu kota dengan mendengar percakapan menggunakan bahasa Sunda, maka bisa jadi mereka adalah orang Sunda. Atau kasus lain, ketika di ibu kota kita berinteraksi dengan orang lain dan orang tersebut dalam berbahasa Indonesia medok, maka orang tersebut identik dengan orang Jogja yang memang memiliki logat medok. Sekian untuk presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.